Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Anwar Anas. Saya bertugas di Stasiun Gambir. Di Stasiun Gambir sendiri, saya sudah hampir 2 tahun. Sebelum di kereta api, saya bekerja di sebuah gedung apartemen di Surabaya. Di situ saya memulai karir istilahnya ya, sebagai petugas kebersihan atau cleaning service secara profesional. Kalau untuk profesional ya, kita itu harus benar-benar detail ya. Sebelum masuk ke dunia kebersihan yang benar-benar profesional, kita harus sekolah dulu. Istilahnya apa ya? Pelatihan, pendidikan, training dulu selama hampir 10 hari waktu itu saya. Habis itu belum tentu istilahnya ada ujiannya lagi. Ada ujian lagi baru bisa benar-benar ke ranah profesional. Untuk pekerjaan sendiri biasanya ya kalau untuk orang-orang awam menyebutnya kan pengelapan gitu ya. Nah, kalau di dunia professional cleaning service kita menyebutnya dusting. Nah, dusting pun berbeda. Biasanya orang-orang awam mungkin ya, dustingnya cuma di permukaan saja yang terlihat oleh mata gitu. Tapi kalau di professional cleaning service kita harus benar-benar detail. Mulai dari atasnya, dari tengahnya sampai ke dalam-dalam, semuanya meja, laci-lacinya juga kita dusting juga gitu. Selain dusting banyak pekerjaan untuk kebersihan itu. Kita seumpamanya kita pekerjaan ngepel semuanya ya. Nah, itu namanya demopping. Nah, untuk eh, nyapu sendiri itu ada 2 macam. Pertama kita menggunakan sapu biasa, terus satu lagi kita ada namanya lobby duster. Alur kerjanya seperti ini, kalau awal shift masuk ya, kita dipastikan untuk 30 menit sebelumnya hadir, karena kita harus ada pengecekan juga untuk saat ini. Untuk di saat ini, di masa-masa pandemi seperti ini, kita harus datang lebih awal, sekitar 30 menit gitu. Kita untuk pengecekan suhu tubuh, pengecekan kesehatan, terus sama untuk ya mempersiapkan diri, APD kita, memakai masker, double maskernya, terus pakai manset juga gitu. Pokoknya kita harus benar-benar siap. Pertama pasti kita ada apel ya, briefing dulu sama tim leader. Kita briefing dulu, kita diberikan job desk-nya apa, pekerjaan lanjutannya apa nanti setelah kita mengerjakan yang sehari-hari kita kerjakan. Nah, itu namanya daily cleaning. Nah, untuk daily cleaning-nya itu kita cek dulu, kita masuk ke area nih, seumpamanya kita di area toilet, saya berada di area toilet, saya masuk dulu ke toilet, saya cek dulu mulai dari atasnya sampai ke dinding-dindingnya, sampai fasilitas-fasilitasnya, saya cek dulu berfungsi apa tidak, bersih apa tidak. Kalau seumpamanya ada kendala, saya langsung lapor ke leader dulu. Habis itu kalau saya bisa mengerjakan sendiri, saya kerjakan. Ketika saya tidak mampu mengerjakan, baru saya minta bantuan sama tim leader gitu. Kalau saya biasanya plottingannya selain di toilet, saya di hall. Di hall apa namanya, untuk ruang tunggu penumpang. Nah, itu sama alur kerjanya sama. Kita cek dulu semua fasilitasnya yang ada, kira-kira ada yang tidak berfungsi atau seperti apa. Karena sekarang sedang masa-masa pandemi ya, harus dipastikan lagi ada wastafelnya berfungsi, sabunnya ada, sabun cuci tangan ada, atau hand sanitizer minimal. Terus sama tisu gitu. Itu harus benar-benar ada karena itu penunjang dan memang wajib sekarang untuk protokol kesehatan. Itu ganti-ganti plottingannya. Nah, ada juga yang plottingan di peron, sama kalau di plottingan di peron kita harus ada ekstra safety-nya. Kita harus pakai rompi safety. Atau kalau kita mengerjakan di ketinggian, kita harus pakai helm safety gitu. Dan kalau mengerjakan di ketinggian itu wajib 2 orang. Iya, karena kita menggunakan tangga, satu pasti harus megangin. Karena kalau sendiri khawatirnya ketika ada kereta lewat, itu tangganya goyang, ada sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Makanya SOP-nya seperti itu. Ketika kita mengerjakan di ketinggian, kita harus berdua. Setidaknya kita ada yang mendampingi, gitu. Tidak boleh sendirian. Kalau kekhawatiran sih pasti ya, karena namanya juga apa ya, tragedi ya. Siapa yang bisa menebakkan gitu. Tapi kita bisa yakin kalau itu aman karena itu tadi awalnya kita harus ada SOP yang pas ya.
kita tidak boleh mengerjakan sendiri, dan itu harus lapor juga sama tim leader. Nah, karena kita nggak sembarangan juga harus kita tiba-tiba ngerjain sendiri. Ini ya meskipun itu inisiatif bagus, tapi harus ada laporan dulu ke tim leadernya, biar tim leadernya menyampaikan ini kalau sendirian bisa apa tidak, harus berdua apa gimana, safety-nya seperti apa, nanti tim leader yang memastikan untuk keamanannya gitu. Jadi tidak ada sampai ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. Awalnya sedikit ragu, sedikit takut ya, karena minder lah ya, nggak pede gitu. Sekelas saya bisa nggak sih saya berada di stasiun yang tarafnya internasional gitu. Tapi itu justru menjadi cambuk lagi buat saya. Masa yang lain kan ada di sini, teman-teman yang sudah ada di sini aja bisa, masa saya aja nggak bisa sih gitu. Nah, saya masuk, saya coba buktikan, saya tantang diri saya sendiri gitu. Akhirnya berjalannya waktu saya bisa, dan akhirnya alhamdulillah juga menjadi satu kebanggaan buat saya, buat keluarga saya ada di stasiun Gambir. Kalau itu kejadiannya baru banget saya alami tadi ya. Tadi pagi, karena ada sering kan di sini stasiun Gambir itu kedatangan KAIS, kereta istimewa gitu, untuk para menteri, pejabat-pejabat negara. Tadi pagi saya alhamdulillah melayani Bapak Sandiaga Uno. Iya, beliau naik KAIS perjalanan menuju ke Cirebon. Nah, itu yang buat saya di sini tuh menjadi kebanggaan tersendiri. Karena nggak semua orang bisa bertemu secara langsung, bisa bertatap muka, bahkan bisa salaman, ngobrol gitu, sekedar disapa gitu, seneng banget gitu rasanya. Dan kalau seumpamanya nggak cuman menteri atau pejabat ya, artis-artis kadang banyak di sini juga. Jadi nggak cuman kita sekedar bersih-bersih apa istilahnya kan. Kalau dulu petugas cleaning service itu dianggapnya pegawai yang paling bawah gitu. Tapi sekarang alhamdulillahnya pegawai cleaning service itu menjadi pilihan pekerjaan nomor 1 kadang-kadang. Saya pernah mendengar itu, pernah baca juga berita kalau cleaning service itu menjadi pekerjaan nomor 1 yang paling dicari di Indonesia saat ini gitu. Jadi saya bangga gitu, nggak jadi jadi awal gitu. Awalnya memang ragu, malu, tapi ketika saya sudah menjalani, sudah terjun, ternyata saya tuh bangga gitu, bangga bisa membuat orang lain nyaman, membuat area itu bersih, lingkungan itu bersih. Itu menjadi sangat kebanggaan banget sih buat saya sekarang. Ada kepuasan ya? Ada kepuasan tersendiri, justru iya betul, semangat. Dan ketika saya pulang ke rumah nih, terbawa kebiasaan-kebiasaan seperti itu terbawa. Akhirnya biasanya kalau ibu saya cuman bersih-bersih ya sekedarnya, mungkin cuman pas kelihatan di kasat mata di luar aja. Sekarang pas ketika saya pulang gitu, saya bersihkan itu semua, saya geser-geserin sampai dari bawah-bawah, akhirnya rumah itu menjadi nyaman. Kayak di tempat kerja ya? Kayak di tempat kerja. Tempat kerja bersih ya, di rumah juga jadi kepuasan. Akhirnya terbawa. Prinsip saya gini sih, rumah orang lain aja saya bersihkan, membuat orang lain nyaman. Nah, kenapa nggak di keluarga saya sendiri gitu? Ada, karena itu tadi saya bilang di awal, cleaning service itu pekerjaan yang paling bawah gitu. Tapi saya mencoba meyakinkan di situ, karena untuk kesempatan yang mungkin ya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi itu saingannya makin banyak banget gitu kan. Nah, untuk cleaning service waktu itu pas tahun-tahun saya mau mendaftar awal-awal itu masih terbuka lebar gitu. Jadi saya mencoba, terus saya nggak asal-asalan gitu, maksudnya saya tanya-tanya juga sama orang-orang di situ, orang-orang yang udah terjun langsung gitu. Mereka itu bercerita kalau bekerja di sini tuh enak gitu, nggak seperti yang orang-orang lain bayangkan. Nah, akhirnya saya mencoba. Awalnya saya nggak bilang dulu sama orang tua. Saya mencoba masuk dulu sekitar 1 bulan, udah terima gaji. Saya kasih tahu ke orang tua saya, ke ibu saya yakinkan pekerjaan ini tuh sebenarnya
sangat berkah gitu, karena memang kebersihan kan sebagian daripada iman gitu. Akhirnya alhamdulillahnya orang tua bisa menerima dan malah mendukung sekarang. Iya. Kalau menurut saya sih lebih banyak sukanya ya. Kalau untuk dukanya sih itu bagian dari pekerjaan lah. Bagian dari pekerjaan, nggak perlu dibuat susah juga, karena itu memang ya resiko pekerjaan gitu. Kalau sukanya banyak banget. Satu, ketika saya bertemu dengan orang baru, ya kan pasti menyapa. Karena lagi-lagi slogannya dari kereta api itu 7S. 7S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan siap melayani. Nah, awalnya kita harus sapa dulu gitu. Kita sapa penumpangnya, kita sapa orang baru. Di situ ada aja yang bilang, ibu-ibu waktu itu. Iya, Mas, udah nikah belum? Gitu. Di situ saya maksudnya gini, sampai berpikir, kok petugas kebersihan seperti saya yang mungkin orang-orang lain pandang rendah, ada yang bertanya seperti itu gitu. Nah, itu akhirnya saya lucunya di situ gitu. Lucunya di situ. Oh, ternyata mungkin sekarang petugas kebersihan itu nggak cuma dipandang rendah gitu, karena mungkin menjanjikan gitu. Itu juga sampai ada yang seperti itu. Kalau hobi di luar pekerjaan sih paling apa ya, naik gunung ya. Naik gunung, saya suka banget naik gunung. Di sini bahkan di stasiun Gambir, teman saya kan ada juga tuh yang suka naik gunung. Kita sering kadang-kadang ya namanya cari hiburan ya. Kita sering tuh naik gunung ke Jogja, ke kampung halaman saya, ke Malang. Iya, betul. Kita sering naik, nggak sering juga sih. Dulu waktu sebelum pandemi menyerang. Mimpi banyak banget. Kalau mimpi banyak sekali, tapi saya harus bangun untuk mewujudkan mimpinya. Mimpi saya yang paling pengen saya wujudkan sekarang, dan alhamdulillah sudah mulai berjalan itu adalah renovasi rumah orang tua saya di kampung di Malang gitu. Sekarang sudah berjalan 80%, dan alhamdulillahnya itu bukan menyombongkan diri ya. Itu dari hasil keringat saya sendiri. Orang tua saya jangan ikut 1 rupiah pun, itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai balas budi saya ke orang tua. Itu yang sekarang sudah berjalan. Dan ada lagi yang paling pengen saya wujudkan, itu kedua orang tua saya naik haji. Itu yang lagi mau saya kejar. Yang jadi panutan, saya sih paling condong ke orang tua ya, ke ayah. Karena ayah itu benar-benar apa ya, saya susah menggambarkannya. Karena saking apa ya, beliau itu mendukung dalam segala hal yang saya lakukan, yang baik terutama ya. Kalau yang buruk beliau pasti mengingatkan gitu. Dan nggak pernah lelah gitu, untuk mendukung saya, untuk mengingatkan saya selalu dalam hal kebaikan. Dulu waktu saya masih sekolah ya, itu beliau sering bilang gini, nanti kalau kamu sudah bekerja, orang tua nggak mau uangmu sepeser pun, tabung sendiri, sampai bilang seperti itu. Tapi di sisi lain pun saya udah bekerja nih ya, ayah saya itu masih support dengan hal-hal seperti itu. Ketika saya sedang di luar, tiba-tiba itu beliau ngirim paket gitu, dan di dalamnya ada beberapa lembar, dan itu ngapain gitu, maksudnya saya tuh udah kerja sendiri, bahkan harusnya yang ngasih itu saya gitu. Nah, dari situ ya tetap saya terima, cuman nggak saya pakai, saya tabung, akhirnya itu tadi bisa renovasi rumah tadi dengan tanpa orang tua ngeluarin uang sepeser.
Itu sih yang seperti saya bilang tadi, perbedaan sebelum pandemi dan di saat pandemi itu sangat jauh berbeda. Kita harus tetap semangat, kita harus lawan dengan cara itu tadi, protokol kesehatan kita perketat, kita ingatkan untuk orang-orang sekitar kita untuk menjalankan protokol kesehatan tersebut. Dan yang paling penting, banyak bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin satu profesi sama saya, jangan pernah merasa malu dengan kita bekerja sebagai petugas kebersihan. Apapun pekerjaannya, asal itu halal ya, dan tidak merugikan orang lain, tetap semangat kita jalani. Saya dalam hidup ya tetap aja sih maju terus, pantang mundur. Itu bermimpilah setinggi langit dan jangan lupa untuk bangun untuk mewujudkan.